Dipecat di hari pernikahan, gadis sederhana ini tak tahu suaminya pewaris cebol. Hari itu hujan turun tanpa henti, seolah ikut merasakan hancurnya hidup Kang Harin. Harin berdiri kaku di depan gedung perusahaan tempat ia bekerja selama 3 tahun terakhir. Di tangannya, selembar kertas putih yang terasa lebih berat dari apapun. Surat pemecatan. Matanya menatap kosong ke arah pintu kaca yang baru saja tertutup di belakangnya. Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari perusahaan kami lagi. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Padahal Harin tahu ia tidak bersalah. Proyek yang gagal itu bukan karena kelalaiannya, namun karena ia menolak menandatangani laporan palsu, namanya justru dijadikan korban. Ia menggenggam ponselnya erat. Hari ini seharusnya berbeda. Hari ini hari pernikahannya. Dengan langkah lemah, Harin berjalan menuju halte bus. Gaun pengantin sederhana sudah menunggunya di rumah, tapi hatinya terasa kosong. Air mata akhirnya jatuh bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. "Ibu!" Suara di seberang terdengar panik dan gemetar. "Harin, kamu sudah dipecat." Harin terdiam. Ia belum sempat memberitahu siapapun. Ayahmu pingsan lagi," lanjut sang ibu. "Orang-orang itu datang. Mereka menagih utang hari ini." Jantung Harin berdegup kencang. Utang ayahnya bukan hal baru. Sejak usaha kecil keluarganya bangkrut, hidup mereka berubah drastis. Harin bekerja keras demi membantu keluarga, menunda mimpinya sendiri, dan sekarang semuanya terasa sia-sia. "Ibu, bagaimana pernikahanku?" tanya Harin pelan. Hening sejenak. "Itu tidak boleh dibatalkan," jawab ibunya dengan suara bergetar. "Itu satu-satunya cara agar ayahmu selamat." Tubuh Harin melemas. Baru saat itulah ia benar-benar mengerti pernikahan ini bukan tentang cinta. Sore harinya, Harin duduk sendirian di ruang rias kecil. Gaun pengantin putih yang ia kenakan terlihat sederhana, bahkan polos. Tidak ada makeup mewah, tidak ada tawa bahagia. Di cermin, ia melihat bayangan dirinya sendiri. Wanita muda yang terlihat tegar, padahal hatinya retak. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria masuk dengan langkah tenang. Tinggi, bahu bidang, jas hitam yang pas di tubuhnya. Wajahnya tampan namun ekspresinya dingin dan sulit ditebak. Tatapan matanya tajam, seolah terbiasa memerintah. Itu calon suamimu," bisik sang ibu pelan sebelum keluar ruangan. Pria itu berdiri beberapa langkah darinya. "Namaku Han Ji-won," ucapnya singkat. Harin menelan ludah. "Aku Kang Harin." Tak ada jabat tangan, tak ada senyum. Ji-won menatapnya beberapa detik, lalu berkata dengan suara datar, "Aku harap kita sama-sama paham, pernikahan ini hanya formalitas." Harin terkejut, tapi tidak membantah. "Aku tidak tertarik pada kehidupan pribadi pasangan. Kamu bebas menjalani hidupmu. Aku juga." Kata-katanya terasa dingin, namun anehnya justru menenangkan. Setidaknya ia tidak akan berharap terlalu banyak. Upacara pernikahan berlangsung singkat. Hanya keluarga inti. Tidak ada pesta besar. Tidak ada janji manis. Saat cincin melingkar di jarinya, Harin bertanya dalam hati, apakah hidupku benar-benar akan bermulai dari sini atau justru berakhir? Ia tidak tahu satu hal. Pria asing yang kini sah menjadi suaminya itu bukan pria biasa. Dan pernikahan yang dimulai karena keterpaksaan ini akan menyeretnya ke dunia yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Malam pertama pernikahan mereka terasa sunyi. Mobil hitam yang membawa Harin dan Ji-won melaju tenang di jalanan kota Seoul. Lampu-lampu gedung tinggi berkilauan di balik kaca jendela. Namun Harin tidak benar-benar melihat apapun. Pikirannya masih tertinggal di hari yang terasa terlalu cepat menjadi mimpi buruk sekaligus misteri. Ia mencuri pandang ke arah pria di sampingnya. Han Ji-won duduk tegak, wajahnya tenang, sorot matanya fokus ke jalan di depan. Tidak ada gugup, tidak ada canggung. Seolah pernikahan tadi hanyalah agenda kecil dalam jadwal hidupnya. "Kita tinggal di mana?" tanya Harin akhirnya, memecah keheningan. "Sebentar lagi sampai," jawab Ji-won singkat. Mobil berhenti di depan sebuah gedung apartemen tinggi dengan penjagaan ketat.
Lampu-lampu di dalam lobi menyala terang, lantainya berkilau, dan udara di dalam terasa dingin dan sunyi. Harin refleks menggenggam tas kecilnya, merasa asing di tempat semewah itu. Lift pribadi membawa mereka ke lantai atas. Begitu pintu terbuka, Harin terdiam. Apartemen itu luas, rapi, dan terlalu perfect, seperti hotel bintang 5. Tidak ada foto keluarga, tidak ada hiasan berlebihan. Semuanya tampak dingin dan berjarak. "Ini rumahmu," kata Jiwon sambil melepas jasnya. "Rumah kita?" Harin ragu-ragu. Jiwon berhenti sejenak, lalu menoleh. "Anggap saja begitu." Ia berjalan menuju kamar di sisi kanan. "Kamu bisa pakai kamar yang di sebelah kiri. Aku tidak ingin membatasi ruang pribadimu." Harin terkejut. "Kita tidak satu kamar?" "Tidak perlu," jawab Jiwon datar. "Ini pernikahan kontrak. Kita sepakat sejak awal." Harin mengangguk pelan. Entah kenapa, dadanya terasa sedikit sesak. Bukan karena sedih, tapi karena sadar betapa asingnya hubungan ini. Keesokan harinya, Harin mulai bangun lebih awal. Ia mengenakan pakaian sederhana dan mulai membersihkan apartemen, meski sebenarnya sudah sangat rapi. Itu kebiasaan lamanya, membersihkan sesuatu untuk menenangkan hati. Saat ia sedang menata meja makan, Jiwon keluar dari kamarnya dengan setelan jas rapi. "Kamu tidak perlu melakukan itu," katanya. "Aku hanya ingin berguna," jawab Harin jujur. Jiwon menatapnya beberapa detik, lalu berkata dengan suara datar. Jiwon menatap layar itu lama. Ia teringat wajah istrinya yang selalu tersenyum, meski jelas menyimpang luka. Tanpa berkata apapun, ia mengembalikan tablet itu. "Terima semua kandidat sesuai prosedur," katanya dingin, tanpa pengecualian. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari satu hal penting. Mulai hari ini, kehidupan profesional dan kehidupan pribadinya akan saling bertabrakan. Pagi itu, Harin berdiri di depan gedung tinggi Han Group dengan jantung berdebar. Bangunan kaca itu menjulang anggun, memantulkan cahaya matahari pagi. Orang-orang berlalu lalang dengan setelan rapi, wajah penuh percaya diri. Harin menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Ini hanya pekerjaan," gumamnya. "Aku bisa." Ia sama sekali tidak tahu bahwa gedung ini adalah milik keluarga suaminya. Di ruang orientasi karyawan baru, Harin duduk di barisan belakang bersama beberapa orang lainnya. Seorang manajer wanita memperkenalkan aturan perusahaan dengan suara tegas. "Di Han Group, kami menilai kinerja, bukan latar belakang. Tapi ingat, satu kesalahan bisa mengakhiri karier kalian." Kata-kata itu membuat Harin menegakkan punggung. Ia sudah terlalu sering merasakan pahitnya disalahkan. Setelah orientasi, Harin ditempatkan di divisi perencanaan internal sebagai staf kontrak. Bukan posisi tinggi, tapi cukup untuk memulai kembali hidupnya. Namun sejak hari pertama, ia merasakan sesuatu yang janggal. Staf kontrak seharusnya tahu diri, bisik salah satu pegawai senior saat Harin melewati mereka. "Jangan sok pintar." Harin pura-pura tidak mendengar. Ia fokus pada layar komputernya, mempelajari data dan laporan dengan serius. Di lantai atas gedung yang sama, Jiwon duduk di ruang kerjanya yang luas. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan kota, tapi pikirannya tidak tertuju keluar. Ia memandangi laporan evaluasi karyawan baru. Nama itu muncul lagi. Kang Harin, Divisi Perencanaan, Kontrak. Jiwon menghela napas pelan. "Apa yang sebenarnya kamu cari?" gumamnya. Ia tidak berniat campur tangan. Ia ingin melihat apakah Harin akan bertahan karena kemampuan atau hanya karena status yang tak ia ketahui. "Jangan beri perlakuan khusus," perintahnya kepada sekretaris. "Anggap dia karyawan biasa." Hari-hari Harin di kantor tidak mudah. Ia sering diberi tugas mendadak, diminta lembur tanpa alasan jelas, bahkan terkadang disalahkan atas kesalahan orang lain. Namun ia menelan semuanya, mengerjakan pekerjaannya dengan rapi dan teliti. Suatu malam, ia menemukan kejanggalan dalam laporan anggaran proyek. "Angka ini tidak masuk akal," bisiknya sambil mengerutkan dahi. Ia memeriksa ulang data itu berkali-kali. Semakin diperiksa, semakin jelas ada manipulasi kecil yang sengaja disembunyikan. Harin ragu. Melaporkan berarti mencari masalah.
Diam berarti mengkhianati prinsipnya sendiri. Akhirnya ia menyusun laporan koreksi dengan data lengkap dan menyerahkannya ke atasan langsung. "Kamu yakin dengan ini?" tanya sang manajer sambil menatapnya tajam. "Data seperti ini sensitif." "Aku yakin," jawab Harin pelan tapi tegas. Malam itu, Harin pulang larut. Lampu apartemen masih menyala. Jiwon duduk di sofa, membuka dokumen di tabletnya. Ia menoleh saat Harin masuk. "Kamu pulang terlambat." Harin terkejut. "Maaf, ada pekerjaan." Jiwon memperhatikannya sejenak. Wajah Harin terlihat lelah tapi matanya tetap jernih. "Kamu tidak perlu memaksakan diri," katanya. Harin menyening tipis. "Aku hanya ingin bekerja dengan benar." Kalimat itu membuat Jiwon terdiam. Ia teringat laporan koreksi yang baru saja ia baca. Laporan yang sangat rapi, jujur dan berani. Dan nama penyusunnya, Kang Harin. Keesokan harinya suasana kantor berubah tegang. Beberapa eksekutif dipanggil ke ruang rapat. Desas-desus mulai menyebar. "Ada audit mendadak. Katanya ada laporan bocor. Siapa yang berani macam-macam?" Harin duduk diam di mejanya. Jantungnya berdegup-dekap. Tak lama manajernya mendekat. "Kang Harin, ikut saya ke ruang rapat." Langkah Harin terasa berat. Ingatannya kembali ke hari ia dipecat di perusahaan lama. Di dalam ruang rapat, Jiwon duduk di ujung meja. Wajahnya dingin dan berwibawa. Para direktur lain menunduk, suasana tegang. Harin terkejut melihatnya. "Kenapa Tuan Han ada di sini?" batinnya. Jiwon mengangkat pandangan, mata mereka bertemu seagi. Tidak ada ekspresi. "Kang Harin," ucap Jiwon tegas. "Apakah laporan koreksi ini kamu yang buat?" Semua mata tertuju padanya. Harin menelan ludah, lalu mengangguk. "Iya, Tuan." Hening menyelimuti ruangan. Tak satu pun dari mereka menyadari, pertanyaan ini akan menjadi awal perubahan besar dalam hidup Harin. Suasana ruang rapat terasa menekan. Udara seakan mengeras, membuat setiap orang yang duduk di sana menahan napas. Kang Harin berdiri tegak di ujung meja, kedua tangannya terlipat rapi di depan tubuhnya, meski jantungnya berdetak kuat. Semua mata tertuju padanya. Han Jiwon menyandarkan pinggung ke kursinya, jari-jarinya mengetuk pelan permukaan meja. Tatapannya tajam, tak mudah ditebak. "Kamu tahu bahwa laporan yang kamu ajukan bisa menjatuhkan beberapa orang di ruangan ini?" Harin mengangguk. "Aku tahu, Tuan." "Lalu kenapa kamu tetap menyerahkannya?" Pertanyaan itu terasa berat, seolah menguji keberaniannya. Harin menarik napas dalam. "Jika laporan saya salah, saya siap menerima konsekuensinya. Tapi semua data di sana bisa diverifikasi." Harin kembali ke mejanya dengan tangan dingin. Beberapa rekan kerja memandangnya dengan tatapan sinis. Yang lain berbisik-bisik, jelas menyalahkannya. "Cari mati," kata seseorang pelan. "Besok dia pasti dipecat." Harin menunduk, fokus pada pekerjaannya. Jika ini akhirnya sama seperti sebelumnya, setidaknya ia tidak menyesal. Sore hari, pengumuman resmi dikirim ke seluruh karyawan. Audit internal akan dilakukan selama 1 minggu. Suasana kantor langsung tegang. Malam itu, Harin pulang dengan tubuh lelah. Begitu membuka pintu apartemen, aroma teh hangat menyambutnya. Jiwon berdiri di dapur. Harin terkejut. "Kamu belum pergi?" "Aku pulang lebih awal," jawab Jiwon. Ia meletakkan secangkir teh di atas meja. "Kamu terlihat pucat." Harin ragu sejenak, lalu duduk. "Aku mungkin akan dipecat lagi." Jiwon terdiam. "Kenapa kamu selalu jujur meski itu menyulitkan dirimu sendiri?" tanyanya pelan. Harin menatap cangkir teh di hadapannya. "Karena kalau aku berbohong, aku tidak punya apa-apa lagi." Jawaban itu menusuk hati Jiwon. Ia menyadari satu hal. Wanita yang duduk di depannya bukanlah sosok lemah seperti yang ia kira. Beberapa hari berikutnya, audit berjalan ketat. Satu persatu kesalahan terungkap. Angka-angka yang dimanipulasi, laporan palsu, proyek fiktif, dan semua data itu cocok dengan laporan Harin. Hari pengumuman tiba. Karyawan dikumpulkan di aula besar. Jiwon berdiri di depan, suaranya menggema. "Setelah audit selesai, kami menemukan pelanggaran serius oleh beberapa pihak. Nama-nama disebutkan. Beberapa manajer yang dulu meremehkan Harin diturunkan jabatannya. Ada yang diberhentikan.
Kemudian, Jiwon melanjutkan. Dan laporan awal yang memicu audit ini disusun oleh satu orang. Semua mata mencari-cari. Kang Harin. Harin berdiri, gemetar. Mulai hari ini, lanjut Jiwon. Status kontrak Kang Harin dinaikkan menjadi karyawan tetap. Ruangan bergemuruh. Harin menutup mulutnya, tak percaya. Jiwon menatapnya, kali ini tanpa dingin. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis. Namun tidak semua orang senang. Di sudut aula, seseorang menggenggam tangan dengan mata penuh amarah. Perang yang sesungguhnya baru saja bermula. Sejak hari itu, suasana kantor berubah. Nama Kang Harin yang sebelumnya nyaris tak dikenal, kini mulai diperbincangkan. Beberapa orang menatapnya dengan kagum, sebagian lain dengan rasa iri yang disembunyikan di balik senyum palsu. Dia benar-benar beruntung. Staf kontrak langsung jadi karyawan tetap. Pasti ada orang dalam. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Harin. Namun ia memilih diam. Ia tahu pembuktian terbaik bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kerja nyata. Di sisi lain, Han Jiwon mulai memperhatikannya lebih sering, meski ia sendiri enggan mengakuinya. Saat rapat, matanya refleks mencari Harin. Saat laporan masuk, ia mengenali gaya bahasanya. Saat pulang malam, pikirannya teringat senyum kecil Harin yang selalu berusaha tegar. Ini tidak seharusnya terjadi, gumam Han Jiwon suatu malam. Hari itu, Harin dipanggil ke lantai atas untuk pertama kalinya sejak pengumuman audit. Jantungnya berdegup cepat saat melangkah menuju ruang eksekutif. Namun begitu pintu terbuka, ia tidak menemukan Jiwon, melainkan seorang wanita elegan dengan tatapan tajam. Wanita itu duduk anggun di kursi, mengenakan setelan mahal dan perhiasan sederhana namun berkelas. "Kamu Kang Harin?" tanyanya tanpa senyum. "Iya, Nyonya," jawab Harin sopan. "Aku ibu Han Jiwon." Harin terkejut. "Ibunya Jiwon?" "Duduk," perintah wanita itu singkat. Harin menuruti meski telapak tangannya mulai dingin. "Aku mendengar namamu cukup sering akhir-akhir ini. Staf biasa yang mendadak menjadi karyawan tetap." Nada suaranya terdengar tenang namun mengandung tekanan. "Saya hanya melakukan tugas saya," jawab Harin pelan. Ibu Jiwon menatapnya lama. "Kamu tahu posisi apa yang kamu tempati di perusahaan ini?" Harin menggeleng. "Tempat yang tidak pantas untuk orang seperti kamu," ucapnya dingin. Kata-kata itu menusuk, namun Harin tetap menunduk sopan. "Jika saya melakukan kesalahan, saya siap bertanggung jawab." Ibu Jiwon tersenyum tipis, bukan senyum ramah. Menarik. Malamnya, Jiwon pulang lebih larut dari biasanya. Begitu masuk apartemen, ia melihat Harin tertidur di sofa dengan laptop masih terbuka di sampingnya. Wajahnya terlihat lelah. Jiwon berhenti sejenak, menatapnya. Tanpa sadar, ia mengambil selimut dan menutup tubuh Harin dengan hati-hati. Gerakan kecil itu membuat Harin terbangun. "Kamu pulang?" tanyanya setengah sadar. "Maaf, aku membangunkanmu," jawab Jiwon. Harin sedikit-sedikit. "Ibu kamu menemuiku hari ini." Jiwon tegang. Apa yang dia katakan? "Beliau hanya bertanya beberapa hal saja," jawab Harin hati-hati. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Namun Jiwon tahu, itu tidak benar. Beberapa hari kemudian, tekanan di kantor meningkat. Tugas Harin bertambah. Deadline dipercepat. Kesalahannya dicari-cari. Seseorang jelas ingin menjatuhkannya. Suatu malam, Harin bekerja sendirian di kantor. Lampu-lampu sebagian sudah padam. Ia memijat pelipisnya, mencoba menyelesaikan laporan terakhir. Pintu terbuka. Jiwon masuk. "Kamu belum pulang?" "Aku hampir selesai," jawab Harin. Jiwon mendekat dan melihat layar laptopnya. "Ini bukan tugas kamu sendirian." Harin senyum kecil. "Aku bisa." Jiwon menatapnya lama. "Kenapa kamu selalu menahan semuanya sendirian?" tanyanya pelan. Harin Untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan kuat untuk berdiri di depannya. Bukan sebagai atasan, bukan sebagai pewaris chaebol, tetapi sebagai suami. Di rumah malam itu, keheningan terasa berbeda. "Harin?" panggil Jiwon tiba-tiba. "Iya." "Jika suatu hari, hidupmu menjadi lebih sulit karena aku, apa kamu akan menyesal menikah denganku?" Harin menatapnya, terkejut. Setelah hening sejenak, ia menjawab pelan. "Aku tidak menyesal, karena pernikahan ini setidaknya memberiku kesempatan untuk berdiri lagi."
Jawaban itu membuat Jiwon terdiam lama. Dan di saat itu pula, ia menyadari, perasaan yang tumbuh di hatinya bukan lagi sekadar rasa tanggung jawab. Namun di balik semua itu, sebuah rencana sedang disusun. Seseorang bertekad membuat Harin jatuh, bukan hanya dari perusahaan, tetapi juga dari kehidupan Jiwon. Hujan turun deras malam itu. Harin duduk di dalam bus yang melaju pelan, menatap lampu jalan yang buram oleh air hujan. Tubuhnya lelah, pikirannya pun kacau. Sejak statusnya berubah menjadi karyawan tetap, tekanan di kantor justru semakin berat. Ia tidak tahu bahwa semua itu bukan kebetulan. Di sebuah restoran mewah, beberapa orang duduk mengelilingi meja bundar. Wajah mereka tegang. Wanita itu terlalu berbahaya, kata salah satu pria dengan suara rendah. Jika dibiarkan, dia bisa membuka semuanya. Seorang pria lain menyeringai. Kita tidak perlu menjatuhkannya dengan cara kasar. Cukup buat dia terlihat tidak layak dipercaya. Di sudut meja, manajer Park, orang yang dulu meremehkan Harin, menyilangkan tangan. Matanya penuh dendam. Aku yang akan mengurusnya, katanya dingin. Dia tidak tahu siapa lawannya. Keesokan harinya, Harin dipanggil ke ruang arsip lama. Kang Harin, ujar staf HR. Kami menemukan ketidaksesuaian data dalam laporan divisi Anda. Mohon klarifikasi. Harin terkejut. Data yang mana? Kami akan kirimkan filenya. Jawab staf itu singkat. Beberapa menit kemudian, email masuk. Harin menatap layar dengan mata membesar. Angka-angka dalam file itu bukan angka yang ia masukkan. Ini tidak mungkin, gumamnya. Ia membuka file cadangan. Data aslinya berbeda. Seseorang telah mengubah laporan itu. Sementara itu, Jiwon sedang dalam perjalanan menghadiri rapat keluarga Han Group. Di ruang pertemuan besar, para pemegang saham sudah menunggu, termasuk ibunya. Jiwon, kata sang ibu tanpa basa-basi, kamu terlalu lembut akhir-akhir ini. Dalam hal apa? Tanya Jiwon tenang. Dalam memilih orang di sekitarmu. Jawabnya tajam. Perusahaan bukan tempat untuk simpati. Jiwon tidak menjawab, namun pikirannya langsung tertuju pada Harin. Di kantor, Harin berusaha menjelaskan. Aku bisa buktikan, ini bukan dataku, katanya kepada manajer Park. Park tersenyum tipis. Bukti apa? Semua sistem menunjukkan kamu yang terakhir mengedit. Harin terdiam. Ia tahu, jika sistem telah dimanipulasi, posisinya sangat lemah. Untuk sementara, lanjut Park, kamu dibebas tugaskan sampai investigasi selesai. Kata-kata itu membuat darah Harin terasa dingin. Sejarah seolah berulang. Malam itu Harin pulang lebih awal. Ia duduk di apartemen dalam keheningan, menatap cincin di jarinya. Air mata menggenang, tapi ia menahannya. Tak lama pintu terbuka. Jiwon masuk dengan wajah lelah. Kamu sudah pulang? Tanyanya heran. Harin berdiri. Aku dibebas tugaskan. Jiwon tegang. Apa maksudmu? Ada laporan yang diubah atas namaku. Jawab Harin pelan. Aku mungkin akan dipecat. Untuk pertama kalinya, emosi Jiwon benar-benar terlihat. Siapa yang melakukan ini? Tanyanya dengan suara ditekan. Aku tidak tahu, jawab Harin jujur. Aku hanya tidak ingin kamu terlibat. Kalimat itu justru membuat Jiwon semakin marah. Bukan pada Harin, tetapi pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, rumor mulai menyebar. Kang Harin memalsukan laporan. Dia naik jabatan karena cara licik. Pantas saja cepat sekali dipercaya. Harin tidak masuk kantor. Ia mematikan ponselnya, mengurung diri di kamar. Di saat yang sama, Jiwon memerintahkan audit se-Asia. Periksa semua akses sistem, katanya tegas kepada tim IT. Aku ingin tahu siapa yang bermain di balik layar. Namun langkah Jiwon tidak luput dari perhatian ibunya. Kamu terlalu jauh, katanya saat mereka bertemu. Jangan sampai perasaanmu merusak masa depanmu. Jiwon menatap ibunya tajam. Aku hanya memastikan kebenaran. Sang ibu tersenyum dingin. Benarkah itu saja? Malam itu, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Harin. Jika kamu tidak ingin skandalmu terbuka, tinggalkan perusahaan ini, dan menjauhlah dari Han Jiwon. Tangan Harin bergetar. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar masalah pekerjaan. Ini adalah peringatan. Pagi itu, Harin bangun dengan mata sembab. Pesan anonim semalam masih terbayang jelas di kepalanya.
Ancaman itu tidak menyebutkan detail, tapi satu hal sangat jelas. Seseorang ingin ia menghilang dari kehidupan Jiwon. Harin duduk lama di tepi ranjang, memandang cincin pernikahan di jarinya. Air mata mengenang, tapi ia menahannya. Jika aku bertahan, dia yang akan diserang, gumamnya pelan-pelan. Ia tahu betul dunia tempat Jiwon berasal. Dunia orang-orang berkuasa yang tidak segan mengorbankan siapapun demi menjaga citra dan kepentingan. Dan ia... Aku ingin mengajukan pengunduran diri, jawab Harin tenang. Staf itu terkejut. Pengunduran diri? Tapi investigasi belum selesai. Aku paham, kata Harin pelan. Tapi ini keputusanku. Ia menandatangani formulir tanpa ragu. Saat keluar dari ruangan itu, dadanya terasa kosong, namun juga lega. Malamnya, Jiwon pulang lebih awal. Ia mendapati apartemen sunyi, lampu ruang tamu mati. Namun di meja makan, sebuah amplop putih tergeletak rapi. Jiwon membukanya. Surat pengunduran diri. Kang Harin. Tangannya gemetar. Tak lama, Harin keluar dari kamar dengan tas kecil di tangan. Kamu mau kemana? Tanya Jiwon dengan suara tertahan. Aku akan pergi, jawab Harin pelan. Pergi kemana? Jiwon melangkah mendekat. Kenapa kamu mengundurkan diri tanpa bicara denganku? Harin menunduk. Karena aku tidak ingin menjadi bebanmu lagi, katanya lirih. Semua masalah ini muncul sejak aku ada di dekatmu. Itu tidak benar, bantah Jiwon tegas. Aku sedang menyelidikinya. Aku bisa membersihkan namamu. Harin menggeleng pelan. Dan jika itu membuatmu berhadapan dengan keluargamu sendiri? Kata-kata itu menghantam Jiwon. Aku tidak takut, ucapnya. Tapi aku takut, jawab Harin jujur. Aku takut suatu hari, kamu harus memilih. Dan aku yang dikorbankan. Air mata jatuh di pipinya. Pernikahan kita memang kontrak, tapi perasaanku tidak pernah palsu. Jiwon terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan kehilangan. Harin melangkah menuju pintu. Namun sebelum ia membukanya, Jiwon berkata dengan suara rendah namun penuh tekad. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Harin menoleh. Matanya basah. Jiwon, tolong. Jiwon mendekat, menahan pintu. Jika kamu pergi sekarang, katanya pelan, aku akan menyesal seumur hidup. Hening panjang menyelimuti mereka. Namun Harin tetap melangkah pergi. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak dewasa, Han Jiwon merasa kalah. Beberapa hari kemudian, hasil audit rahasia mulai menunjukkan titik terang. Ditemukan akses mencurigakan dari akun manajer Park. Lapor tim IT. Ada pemalsuan log dan manipulasi data. Mata Jiwon mengeras. Siapkan semua bukti. Kali ini, tidak ada yang bisa lari. Namun ketika ia hendak menghubungi Harin, ponselnya mati. Ia tidak tahu di mana Harin berada. Yang ia tahu hanya satu. Jika terlambat sedikit saja, ia mungkin akan kehilangannya selamanya. Ruang rapat utama Han Group dipenuhi ketegangan. Direktur, pemegang saham, dan manajer senior duduk berjajar dengan wajah serius. Audit internal telah mencapai tahap akhir, dan hasilnya terlalu besar untuk disembunyikan. Han Jiwon berdiri di depan layar besar, mengenakan setelan hitam rapi. Tatapannya dingin, namun sorot matanya penuh tekad. Kita mulai, ucapnya singkat. Di layar, data demi data ditampilkan. Jejak akses sistem, perubahan laporan, manipulasi log digital. Berdasarkan audit forensik, pemalsuan laporan dilakukan secara sistematis oleh pihak internal. Beberapa orang mulai gelisah. Jiwon mengangkat tangan, lalu satu nama muncul besar di layar. Park Seung-ho, manajer senior. Ruangan mendadak hening. Manajer Park berdiri dengan wajah pucat. Ini fitnah. Ada orang lain yang punya akses. Jiwon menatapnya tajam. Semua akses cadangan menggunakan token pribadimu.
Tak ada celah untuk menyangkal. Mulai hari ini, Park Seung-ho diberhentikan dan akan diproses sesuai hukum perusahaan. Suara gumaman memenuhi ruangan. Namun Ji-won belum selesai. Ada satu hal lagi yang harus aku sampaikan. Semua mata kembali tertuju padanya. Sementara itu, Harin duduk di halte bus pinggiran kota mengenakan mantel sederhana. Sudah beberapa hari ia tinggal di tempat kecil milik temannya. Ia mencoba menjauh dari semua yang berhubungan dengan Han Group dan Ji-won. Ponselnya mati sejak pagi. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di kantor. Yang ia tahu hanya satu. Ia masih merasakan kekosongan. Di ruang rapat utama, Ji-won menarik nafas dalam. Orang yang difitnah dalam kasus ini adalah Kang Harin. Beberapa orang saling pandang. Semua tuduhan terhadapnya tidak berdasar. Dia bekerja jujur dan justru berperan besar menyelamatkan perusahaan. Ia berhenti sejenak. Dan aku ingin menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Sebagai pimpinan perusahaan. Kata-kata itu mengejutkan banyak orang. Namun kejutan terbesar belum datang. Ji-won melanjutkan dengan suara tenang namun tegas. Dan sebagai tanggung jawab pribadi, aku ingin mengungkap satu hal. Ia menatap ruangan itu tanpa ragu. Kang Harin adalah istriku. Ruangan meledak dalam keheningan yang berat. Beberapa orang terperangah. Beberapa lainnya membelalak tak percaya. Istrimu? Sejak kapan? Kenapa dirahasiakan? Ibu Ji-won berdiri perlahan. Ji-won, kamu sadar apa yang kamu katakan? Aku sangat sadar, Ibu. Dan aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ia menatap semua orang. Jika ada yang menganggap Kang Harin tidak pantas, maka itu juga berarti aku tidak pantas berdiri di sini. Keberanian itu membuat ruangan kembali sunyi. Sore itu, berita internal menyebar cepat. Kang Harin membeku. Malam itu, Ji-won akhirnya menemukan Harin di depan halte yang sepi. Lampu jalan menyinari wajah Harin yang terlihat lebih kurus. Kamu mengungkapkannya, ucap Harin pelan. Iya, jawab Ji-won. Aku memilihmu. Apa kamu tidak takut? Tanya Harin dengan mata berkaca-kaca. Ji-won melangkah mendekat. Aku lebih takut kehilanganmu. Untuk pertama kalinya, Ji-won menggenggam tangan Harin di tempat umum. Aku tahu aku terlambat, katanya lirih. Tapi jika kamu masih mau, pulanglah bersamaku. Air mata Harin jatuh. Ia mengangguk pelan. Namun dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka dengan sorot mata penuh kebencian. Permainan belum sepenuhnya selesai. Keesokan paginya, nama Kang Harin menjadi pembicaraan utama di Han Group. Meski berita pernikahan Ji-won hanya beredar secara internal, dampaknya terasa di setiap sudut gedung. Tatapan karyawan berubah. Ada yang terkejut, ada yang kagum, ada pula yang sinis. Istri pewaris Chaebol ternyata staf biasa. Pantas saja dia dilindungi. Berarti semua prestasinya diragukan. Bisik-bisik itu menusuk telinga Harin saat ia melangkah masuk ke kantor untuk pertama kalinya setelah kebenaran terungkap. Tangannya sedikit gemetar, namun ia menegakkan punggung. Aku tidak boleh mundur, batinnya. Di ruang rapat keluargahan, suasana jauh lebih dingin. Ibu Ji-won duduk di kursi utama. Wajahnya datar, namun sorot matanya tajam. Beberapa anggota keluarga besar hadir. Sebagian jelas tidak menyembunyikan ketidaksetujuan. Ji-won, kata sang ibu, kamu mempertaruhkan stabilitas perusahaan demi seorang wanita. Ji-won menjawab tenang. Aku melindungi orang yang tidak bersalah. Dia tidak punya latar belakang, tidak punya koneksi. Dunia kita tidak sesederhana itu. Ji-won menatap ibunya tanpa gentar. Justru karena itu, dia pantas dihormati. Namun sang ibu tidak menyerah. Kalau begitu, katanya dingin, biarkan dia membuktikan dirinya. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai bagian dari Han Group. Syarat itu segera diwujudkan. Harin ditunjuk menjadi penanggung jawab proyek internal kecil. Proyek yang selama ini dianggap tidak penting dan sering gagal karena konflik kepentingan. Namun semua orang tahu, proyek itu adalah ujian. Jika gagal, dia akan dipermalukan. Jika berhasil, tetap akan dicurigai.
Harin menerima tugas itu tanpa protes. Aku akan melakukannya, katanya tenang di ruang rapat. Jiwon menatapnya dengan cemas. Kamu tidak harus memaksakan diri. Harin tersenyum kecil. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang kita. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat Harin. Tim yang ia pimpin tidak kompak. Anggaran dibatasi. Beberapa data sengaja diperlambat. Namun Harin tidak menyerah. Ia mendengarkan satu persatu anggota tim, membagi tugas secara adil, dan memperbaiki alur kerja yang selama ini diabaikan. Untuk pertama kalinya, bisik salah satu staf, aku merasa pendapatku dihargai. Perlahan tim mulai solid. Di saat yang sama, tekanan publik meningkat. Beberapa media bisnis mulai mencium kabar pernikahan rahasia Jiwon. Artikel spekulatif bermunculan. Apakah CEO muda Han Group menyalahgunakan kekuasaan? Siapa sebenarnya Kang Harin? Harin membaca artikel itu dalam diam. Jika kamu ingin mundur, aku akan mengerti, kata Jiwon suatu malam. Harin menggeleng kepala. Jika aku mundur sekarang, semua pengorbananmu sia-sia. Jawabannya membuat Jiwon semakin yakin wanita ini bukan sosok lemah. Hari presentasi proyek pun tiba. Harin berdiri di depan para eksekutif dan keluarga Han. Tangannya dingin, namun suaranya stabil. Ia mempresentasikan hasil kerja timnya dengan data jelas, solusi realistis, dan rencana jangka panjang. Beberapa orang mulai mengangguk. Bahkan, sang ibu Jiwon terdiam. Proyek ini, tutup Harin, bukan tentang siapa saya, tapi tentang apa yang bisa saya lakukan untuk perusahaan. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Kemudian, tepuk tangan pelan terdengar. Satu persatu. Namun di balik keberhasilan itu, sebuah bahaya masih mengintai. Seseorang yang merasa kehilangan segalanya tidak akan diam. Dan Harin akan segera menghadapi ujian terakhir, bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai istri pewaris Han Group. Hari itu langit Seoul cerah, namun suasana di Han Group justru menegang. Setelah presentasi proyek Harin yang sukses, rapat darurat keluarga Han kembali digelar. Semua tahu, keputusan terakhir akan menentukan masa depan perusahaan dan juga pernikahan Jiwon. Di ruang rapat besar, para pemegang saham utama telah berkumpul. Ibu Jiwon duduk di kursi utama, wajahnya tenang namun sulit dibaca. Di sampingnya, Jiwon berdiri tegak. Dan di ujung meja, Harin duduk dengan tangan terlipat, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Proyek internal yang dipimpin Kang Harin, ujar salah satu direktur. Meningkatkan efisiensi divisi hingga 20%. Anggaran digunakan secara transparan, tambah yang lain. Dan konflik internal berkurang signifikan. Ruangan kembali hening. Ibu Jiwon menatap Harin lama. Kang Harin, katanya akhirnya. Kamu tahu dunia keluarga Han tidak mudah dimasuki. Harin mengangguk sopan. Saya tahu Nyonya. Lalu kenapa kamu tetap bertahan dengan semua tekanan ini? Harin menarik nafas dalam. Karena saya tidak ingin hidup dengan melarikan diri. Jawabnya pelan namun jelas. Dan karena saya percaya,
Nilai seseorang tidak ditentukan oleh asal-usulnya, tapi kejujurannya. Kata-kata itu membuat beberapa orang terdiam. Jiwon menatap Harin dengan mata berkaca-kaca. Di saat itu, pintu ruang rapat terbuka mendadak. Seorang staf keamanan masuk dengan tergesa. Kami menemukan bukti tambahan terkait sabotase proyek dan upaya penyebaran rumor ke media. Nama yang disebutkan membuat semua orang terkejut. Mantan rekan manajer Park, orang yang diam-diam mencoba menjatuhkan Harin dari luar perusahaan, akhirnya tertangkap basah. Upaya terakhir untuk menghancurkan Harin gagal total. Rapat ditutup dengan keputusan penting. Ibu Jiwon berdiri, semua mata tertuju padanya. Han Group tidak membutuhkan orang yang bekerja dengan kebohongan, dan tidak menolak orang yang bekerja dengan hati. Ia menatap Harin. Kang Harin, mulai hari ini, aku mengakui posisimu di perusahaan ini dan di keluarga ini. Air mata Harin jatuh tanpa bisa ditahan. Jiwon mengepalkan tangannya, berusaha menahan emosi. Beberapa minggu kemudian, upacara kecil digelar di taman keluarga Han. Bukan untuk pamer, bukan untuk media. Hanya keluarga dan orang-orang terdekat. Jiwon berdiri di depan Harin. Kali ini tanpa jarak, tanpa kontrak. Dulu, kata Jiwon pelan, aku menikah karena keadaan. Ia menggenggam tangan Harin erat. Tapi hari ini, aku memilihmu. Harin tersenyum sambil menangis. Aku juga memilihmu, jawabnya. Cincin itu kembali terpasang, bukan sebagai simbol kewajiban, melainkan sebagai janji. Beberapa bulan kemudian, Han Group dikenal sebagai perusahaan yang bersih dan transparan. Jiwon memimpin dengan tegas, dan Harin, meski menolak posisi tinggi, dihormati sebagai sosok yang membawa perubahan. Suatu malam, Harin berdiri di balkon apartemen mereka, menatap kota yang berkilau. Kamu menyesal? Tanya Jiwon sambil memeluknya dari belakang. Harin tersenyum. Tidak, semua luka membawaku ke sini. Jiwon mencium keningnya. Dari pernikahan kontrak, dari fitnah dan pengorbanan, lahirlah cinta yang tak bisa digoyahkan. Dan untuk pertama kalinya, keduanya tahu, ini bukan akhir yang bahagia sementara, melainkan awal kehidupan yang sesungguhnya.